Baik, pada video kali ini eh, saya akan mencontohkan bagaimana kita membuat fungsi selanjutnya untuk menjalankan sistem penjualan. Nah, fungsi selanjutnya yaitu saya akan membuat proses input barang dan proses menampilkan data barang. Nah, karena itu hal yang terpenting di sistem penjualan ini. Nanti sini mungkin kita akan menambah data barang, menu data barang atau di depan sini. Kita akan lihat. Nah, hari ini kita akan coba membuat indeks. Indeks itu adalah eh, indeks itu fungsinya seperti ini. Tampilan interface admin kita ini hanya satu. Di dalam sini nanti kita akan membuat banyak sekali page yang akan berganti-ganti. Ada yang akan keluar, ada yang akan masuk di dalam konteks ini, di dalam konten ini. Ada yang akan keluar, ada yang akan masuk berdasarkan request menu yang kita buat. Nah, mari kita coba saat ini dari proses ini penjualan. Kita bekerja pada halaman admin ya. Sampai selesai sistem ini kita bekerja pada folder admin. Dan di dalam ini ada modul input barang, rekap, tambah kasir. Ini ada folder-foldernya. Coba kita hapus saja ini. Kita tidak perlu membuat folder di dalamnya karena kita tidak akan mengelola data kayak web seperti biasanya. Kita ini hanya akan mengelola sistem penjualan. Di dalam modul tidak ada folder, tapi kita akan buat file baru. Kita akan buat file baru. File barunya ini bisa saya close. Saya buat file baru, namanya input. Save. Input barang di dalam fungsi ini. Docs penjualan admin modul. Ekstensinya saya ganti PHP ya. Seperti ini. Nah, ini kita buat ini halaman input barang. Nah, di halaman indeks kita akan buat perintah untuk memanggil halaman ini. Nah, di halaman indeks admin ya, dalam folder admin, file index php di dalam folder admin. Kita lihat input barang. Nah, di setiap menu ini tentunya ada href ya. Href ini berfungsi sebagai link. Kita akan menulis perintah seperti ini. Index.php halaman sama dengan input barang. Nah, ada konten yang akan kita buat yang di sini. N-easy. Nah, N-easy ini coba kita hapus saja. Kita akan bekerja di sini. Echo, kita cek dulu apakah ini benar halamannya. Tampilan konten aplikasi. Kalau dia berubah tampilan konten aplikasi, kita akan kerja pada bagian sini terus. Oke, berhasil. Dan kita hapus yang ini. Kita buat perintah if string get. Halaman sama dengan input barang kita buka sini input barang include. Kita akan include file input barang. Dia berada dalam folder modul input barang.php. Modul input barang.php.
Coba kita uji coba ya. Refresh. Nah, input salah kesalahan penulisan ya, ini kurang satu huruf. Hati-hati di bagian link input barang. Hati-hati jika ada kekurangan huruf, walaupun fungsinya sudah benar, kalau ada kekurangan huruf kadang-kadang dia tidak akan jadi. Nah, ini halaman input barang sudah berhasil muncul. Ini kan saya tulisnya di halaman input barang. Kan? Saya tidak menulis di indeks. Coba kita buat file baru tentang tampilkan barang. Nah, jadi saya copy saja. Data barang. Di data barang ini saya pasang perintah kita buat body HTML dulu ya. Head, title, ini halaman data barang. Kita akan merequest data barang, maka di menu ini saya tambah aja. Habis dia menginput, dia bisa melihat data barang. Tampil barang, tampil data barang. Berarti sini kita buat fungsinya indeks di PHP halaman sama dengan data barang. Data barang. Dan pada bagian ini tambah perintah tentang else string get, sama kayak yang di atas ya, halaman sama dengan data barang, include modul data barang. Nah, sudah kita buat dua tombol di sini. Dan dua tombol ini akan kita coba panggil. Ada masalah nomor 93. Ada kekurangan tombol string get. Oh, data barang.php ya. Kita cari lagi. Oh, kekurangan di input barang nomor 93. Next. Else if ini tampil data barang. Nah, halaman data barang, halaman input barang. Saya klik sini, halaman data barang. Saya klik sini, halaman input barang. Oke, kita berhasil memanggil halaman. Nah, di sini akan kita buat fungsi sesuai inputan tabel yang kita buat yang lalu. Nah, saya rasa kalian sudah paham tentang proses inputan data. Jadi yang belum mengikuti, harap mengikuti tutorial dari pertama. Karena dasarnya kalau sudah tidak paham, susah melangkah sampai di sini ya. Nah, tapi kalau dia paham,
gampang dia melangkah sampai di sini. Kita lihat di sini sistem penjualan kita punya beberapa tabel. Kita sudah buat tabel. Nah, sini ada data barang. Nah, kita akan melakukan proses input data ke dalam tabel data barang, barang masuk ini. Barangnya ada apa? Atributnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya kita harus buat di sini. Kita harus buat di sini fungsi. Fungsi untuk menampilkan form untuk proses inputan data di bagian input barang ini. Oke, kita mainkan. Nah, ini yang fungsi kemarin yang kalian pelajari. Nah, sini kita buat apa ya? Untuk mempercepat, coba saya lihat file yang sudah jadi ya. Penjualan. Oke. Kita tulis saja dari awal. Sini kita tulis center, biar tampilannya ada di tengah. Center. Nah, di sini tabel width dengan 400, height dengan 400, border dengan 1. Sini ada TR. TD ya. Apa namanya? Kode barang, nama barang. Kode barang. Coba kita lihat dulu. Oke, jadi barang, nama barang, tambah lagi dengan harga beli, harga jual, stok. Harga beli, harga jual, stok. Kita lihat apa yang ditampilkan. Dia sudah akan mempersiapkan form inputan untuk menginput barang ya. Nah, di sini kita tambah TD input type sama dengan text, name sama dengan ID sama dengan name dan ID ini harus sesuai dengan nama ini. Kalau dia pakai underscore, kita gunakan underscore. Kalau tidak gunakan underscore, kita tidak gunakan underscore. Nah, jadi kode barang, nama barang, dan lain-lain. Ini name-nya berarti kode barang. ID-nya nama barang.
kode barang ya. Kita copy aja biar cepat. Tinggal ganti nama atributnya ya. Di sini nama barang. Sini nama barang. Ini harga beli. Harga beli. Nah, sini saya hanya pakai harga beli karena hanya atribut untuk dibaca. Tapi kalau fungsi database-nya harga beli satuan, harga jual satuan. Jadi kita harus ikut itu ya. Harga beli satuan. Harga jual satuan. Baru sini stok. Stok. Dia hanya pakai stok ya. Stok. Huruf kecil semua ya. Karena di data atribut kita menggunakan huruf kecil. Stok. Oke. Nah. Coba kita running ya. Oke, jadi kalau mau buat rapi sedikit, ini bisa kita kurang 25. Ini 400, sorry. Coba yang ini 30. Nah, oke, yang mulai jadi. Kalau mau tambah lagi di sini bisa cell padding dengan 3, cell spacing sama dengan 3. Nah, kalau mau lagi, ini kita kasih bordernya 0. Terus harga beli. Kode barang. Nah, kita akan input kode barang di sini. Nah, nanti ini desain standarnya. Kalau ingin desain sudah menggunakan CSS di query, nanti saya akan ajarkan pada video-video selanjutnya. Yang penting prosesnya jalan dulu. Terus di sini kita harus tambah tombol. Di sini kita bisa copy tr ini. Ini kita kasih kosong. Input type submit, name dengan submit, values sama dengan ini akan ditampilkan pada tombol. Input data barang. Apa hasilnya? Di sini jadi tombol. Kalau kita mau tambah dikit bisa dr input barang. Oke. Lalu kita akan buat fungsi inputan data. Nah, untuk membuat fungsi inputan data, kita harus membuat labelisasi. Kita harus membuat label form ini. Form ini harus memiliki nama agar kita bisa mengintegrasikan dengan PHP dan PHP dapat melakukan proses ke database. Makanya tabel ini harus kita berikan form. Di atas tabel
form. Nah, name sama dengan form 1, ID sama dengan form 1, terus action. Nah, di luar tabel kita tutup dengan form. Ada juga di samping ini kita akan membuat fungsi hidden field. Nah, coba saya lihat di sini ya. Contoh penjualan. Fungsi formnya seperti ini. Nah, method post. Oke. Saya tadi lupa, saya copy aja ya. Nanti kalian ketik, ikuti tulisan ini. Ini form. Nah, method post. Formnya sudah ditutup. Oke. Ada juga yang akan kita pakai yang ini. Input hidden. Nah, hidden. Nah, hiddennya bisa kita tambah di sini. Di depan form submit. Nah, sini ada ID juga ya. ID sama dengan button. Name sama dengan kita ganti aja tadi namanya button. Button. Ya. Seperti ini. Dan lihat dari sini kita buka. Oke, formnya cocok, hiddennya sudah, formnya sudah. Oke, sekarang kita buat proses inputan data seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Gimana proses inputan datanya? Nah, kita harus menginclude dulu. Load koneksi.php. Nah, kita lihat koneksi ini sejauh mana dengan folder ini ya. Jualan admin. Penjualan modul. Oh, kita belum memiliki file koneksi. Kita harus membuat file koneksi dulu. File koneksi itu saya buat seperti ini aja. Saya ambil contoh yang sudah jadi ya. Nah, copy, saya paste di sini. Nah, tapi file koneksi ini harus saya modifikasi sesuai dengan nama tabel. Nah, kita pakai tabel apa sih namanya? Kita pakai tabel namanya sistem underscore penjualan. Sistem underscore penjualan. Nah, dia sudah jadi. Dan ini ada parser PHP version. Nanti akan saya bagikan. Yang sudah ada tinggal manfaatkan. Saya copy. Saya paste berdampingan dengan koneksi. Nah, agar code include-nya sudah tidak dirubah lagi karena sudah bersampingan, tinggal di-include saja. Nah, ini file koneksi sudah jadi. Di halaman input barang, kita panggil koneksi jadi sudah. Dan kita buat proses inputan. Post. Di sini kita isi sesuai dengan nama hidden field. Proses ya.
Apalagi atributnya, harga beli satuan, harga jual satuan, stok. Oke, kita buat query-nya. Insert into, kita akan insert ke mana? Nama tabelnya, data barang. Harga beli satuan ya. Coba kita lakukan proses ini ya. Kita uji coba proses ini. Ada kesalahan. Input barang nomor 3. 7, 8, 9, 10. Oke, kita coba periksa. Oke. Koneksi 1, 2. Berarti sini kita masuk 2 folder. Ini masih kosong ya. Kita input dulu. Ternyata sudah berhasil ya. Kode barang A001, nama barang minyak angin, harga beli 2000, harga jual 2500, stok ada 10. Nah, oke, masuk minyak angin. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan menyimpan data lewat ini. Kita simpan ke database. Dan saat ini kita akan menampilkan proses tampilan
menampilkan data barang. Nah, supaya mungkin tidak panjang, mungkin akan saya upload pada video yang selanjutnya. Nah, pastikan kalian jadi dulu proses ini ya. Dia bisa menginput barang. Untuk menampilkan data barang, kita hanya mengklik di sini dan semua data barangnya bisa ditampilkan di sini. Pastikan kalian menginput data ini. Sampai sini dulu video ini dan selamat mencoba.